Aditya Wiratama, seorang agen intelijen Kopassus, hanya diberi satu tugas, menyelidiki pungli kecil-kecilan di jalanan, sebuah tugas yang tampaknya mudah dan sepele. Namun, ketika Retno Prameswari, seorang mekanik bengkel, menyerahkan sebuah rekaman rahasia, semuanya berubah menjadi jauh lebih rumit dan mengerikan. Bersama Serda Bayu Pratama, ahli teknologi yang membongkar komunikasi ilegal, mereka mulai mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik senyuman ramah para polisi lalu lintas. Apa yang tampak seperti drama kehidupan biasa di jalan raya perlahan berubah menjadi misteri yang mematikan, dan setiap bukti baru semakin membuat tubuh mereka berguncang penuh kengerian. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin jelas bahwa ada kekuatan besar yang siap melakukan apa saja untuk menyembunyikan kebenaran, bahkan jika harus mengorbankan nyawa. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Aditya Wiratama memutar gas motor tuanya di tengah kemacetan Jakarta yang menyengat, sementara pandangannya tertuju pada pos polisi lalu lintas di persimpangan yang selalu ramai oleh pengendara yang ditilang. Di bawah helmnya, ia menyembunyikan kamera kecil yang terpasang di kacamata hitam, merekam setiap gerak-gerik polisi di bawah komando Bribka Satria Wibowo yang terlihat santai berbincang dengan seorang sopir angkot. Saat lampu merah menyala, Aditya sengaja melanggar marka jalan, memotong jalur busway, dan seketika Satria melambaikan tangan, menghentikannya dengan senyum ramah yang terlihat profesional di mata orang lain. "Selamat siang, Pak. Kayaknya ada yang kelewat," ya kata Satria. Suaranya ringan, tetapi matanya tajam meneliti motor Aditya seolah mencari alasan tambahan untuk menahannya lebih lama. Aditya menyerahkan surat-suratnya tanpa banyak bicara, membiarkan Satria memeriksa dengan lambat sambil sesekali melirik ke arah rekan-rekannya yang sibuk memberhentikan pengendara lain. "Wah, bisa berabe ini, Pak. Tilang resmi, sih, makan waktu lama, ada jalan lebih gampang. Tapi ya, ngerti, kan?" bisik Satria pelan. Tangannya bergerak halus di dekat kantong seragamnya, menunggu respons. Tanpa ragu, Aditya merogoh dompetnya dan menyerahkan selembar uang 50 ribuan, mencatat gerakan Satria yang lincah menyelipkan uang itu ke dalam saku rompinya tanpa sedikit pun mencatat pelanggaran. "Hati-hati lain kali, Pak, jangan diulangi," ucap Satria dengan nada bersahabat sebelum melambaikan tangan, membiarkan Aditya melanjutkan perjalanan seolah tak terjadi apa-apa. Begitu berada di tikungan, Aditya menekan tombol di kacamata hitamnya, menyimpan rekaman sebagai bukti pertama dari operasi rahasia yang baru saja dimulainya. Namun, di kejauhan, seorang pria berkacamata hitam di dalam mobil sedan memperhatikan interaksi itu dengan ekspresi dingin, lalu mengangkat ponselnya dan berbicara singkat. Orang baru ini mulai bergerak. Di sudut kawasan industri, Aditya memarkir motornya di depan bengkel kecil milik Retno Prameswari, seorang mekanik yang terkenal jujur tetapi sering berurusan dengan polisi karena pengiriman suku cadang yang dianggap ilegal. Suara dentingan logam memenuhi ruangan ketika Retno, dengan tangan berminyak, membungkuk di bawah kap mobil sambil bergumam tentang biaya suku cadang yang terus meroket akibat pungutan liar di jalanan. "Tiap bulan mereka datang, Mas, kalau gak kasih duit, surat pengiriman gue bisa disita. Padahal semua barang gue legal," kata Retno geram, menyeka keringat di dahinya sebelum berbalik menatap Aditya. Aditya mengeluarkan ponselnya, memutar rekaman interaksi dengan Satria, lalu meletakkannya di meja kerja, memancing reaksi Retno yang langsung membeku mendengarnya. "Gue punya sesuatu, tapi berbahaya kalau ketahuan," bisik Retno sambil menarik laci bawah yang terkunci, mengeluarkan flash drive berwarna hitam yang terlihat usang dan berdebu. "Ini rekaman dari kamera dashboard pelanggan gue. Waktu itu polisi gak sadar mereka kesut waktu negosiasi uang damai," jelasnya, matanya melirik ke jendela seakan takut ada yang menguping. Aditya mengambil flash drive itu dengan hati-hati, lalu memasukkannya ke dalam saku jaketnya, sadar bahwa bukti ini bisa membuka celah lebih besar dalam penyelidikannya. "Gue butuh lo tetap diam. Kalau ada yang nanya soal gue, pura-pura gak kenal," perintah Aditya tegas, membuat Retno mengangguk cepat meskipun wajahnya masih diliputi kekhawatiran. Saat Aditya melangkah keluar, ia merasakan tatapan tajam dari seorang pria berjaket hitam yang berdiri di sudut jalan, memegang ponsel seakan sedang melaporkan sesuatu. Dalam benaknya, Aditya tahu bahwa waktu mereka semakin sempit, dan setiap gerak-geriknya kini diawasi lebih ketat dari yang ia duga. Di markas rahasia yang tersembunyi di bawah toko elektronik tua,
Serda Bayu Pratama menyesuaikan headsetnya sambil mengakses server yang memantau komunikasi internal dari pos-pos polisi lalu lintas di Jakarta. Mereka pakai jaringan pribadi, tapi gue bisa nge-track dari lokasi transaksi, jelas Bayu sambil mengetik cepat di keyboard. Wajahnya serius di bawah cahaya redup layar komputer. Aditya berdiri di belakangnya, memperhatikan peta digital yang menampilkan titik-titik merah di persimpangan yang sering menjadi lokasi pungli paling aktif. Tuh, lihat di sini. Setiap Selasa sore ada lonjakan komunikasi di pos dekat pintu tol. Kayaknya, di situ pusat setoran mereka, lanjut Bayu, memperbesar tampilan. Aditya mengangguk pelan, tetapi tiba-tiba layar komputer berkedip dan sinyal dari salah satu pos utama menghilang secara misterius. Gak mungkin, ada yang sengaja ngehapus jejak, gumam Bayu. Jari-jarinya menari cepat mencoba memulihkan data yang terhapus. Berarti mereka tahu ada yang ngawasin, sahut Aditya tajam. Menyadari bahwa musuh mereka lebih terorganisir dari perkiraan awal. Bayu berhasil memulihkan sebagian rekaman audio, dan suara seorang pria terdengar jelas berkata, pastikan orang luar gak bisa masuk lebih dalam lagi. Mereka udah curiga, kita harus gerak cepat sebelum jejak lain dihapus, kata Aditya, meraih jaketnya, bersiap kembali ke lapangan. Tapi sebelum mereka keluar, ponsel Bayu berbunyi, menampilkan pesan anonim, jangan main api, atau kau ikut terbakar. Malam itu, Aditya kembali ke pos polisi di perempatan yang sama, menyamar sebagai sopir truk yang membawa muatan berlebih, berharap memancing interaksi dengan Bribka Satria lagi. Benar saja, Satria melambaikan tangan, menghentikannya di sisi jalan yang gelap, sementara dua rekannya sibuk memeriksa mobil lain. Muatan segini gak bisa lolos tanpa surat lengkap, Pak, tapi kita bisa atur, ucap Satria santai, sementara matanya melirik ke arah saku jaket Aditya. Aditya menyerahkan uang seperti sebelumnya, tetapi diam-diam ia menyalakan alat perekam suara yang tersembunyi di sabuknya. Saat Satria melanjutkan transaksi, Aditya memperhatikan seorang pria berbadan tegap di dalam mobil hitam di seberang jalan yang terus mengawasi mereka. Lo baru di sini? Ya, gak semua orang bisa main di lapangan gue, sindir Satria sebelum langkah pergi, menyiratkan bahwa ada hierarki yang harus dihormati. Ketika Aditya berlalu, ia menyadari bahwa setiap interaksi semakin memperkuat kecurigaan mereka, membuat penyamarannya di ambang bahaya. Bayu, yang memantau dari jarak jauh, mengirim pesan, pria di mobil hitam itu bukan orang biasa, hati-hati. Retno merapikan perkakas di bengkelnya yang mulai sepi, tetapi tiba-tiba ponselnya bergetar dengan panggilan tak dikenal yang mengganggu keheningan malam. Berhenti ikut campur atau bengkelnya gue bakar, ancam suara berat di seberang. Diikuti bunyi klik tanda panggilan diakhiri sebelum Retno sempat menjawab. Jantungnya berdegup kencang saat ia mengunci pintu bengkel, tetapi suara kaca pecah memecah ketegangan, membuatnya tersentak dan segera berlari keluar. Di depan, kaca besar bengkelnya retak berantakan dengan batu besar tergeletak di tengah pecahan, sementara bayangan seseorang berlari menjauh di kegelapan. Dengan tangan gemetar, Retno menghubungi Aditya. Suaranya tercekat ketika menceritakan ancaman yang baru saja diterimanya. Tahan di sana, jangan buka pintu buat siapapun. Gue kesana sekarang, jawab Aditya cepat, langsung memacu motornya menuju bengkel. Bayu yang mendengar kabar itu dari komunikasi terenkripsi segera melacak nomor asing tersebut, tetapi hasilnya menunjukkan lokasi yang terus berpindah. Ketika Aditya tiba, ia memeriksa sekitar bengkel dan menemukan kaleng bensin kosong di dekat tembok, menandakan ancaman itu bukan sekadar gertakan. Mereka makin nekat, lo harus ninggalin tempat ini sementara waktu, desaknya pada Retno, yang masih gemetar di sudut ruangan. Namun di kejauhan, seorang pria berjaket gelap duduk di dalam mobil dengan lampu dimatikan, mengamati bengkel itu tanpa bergerak sedikit pun. Di ruang rapat Polsek, Ibda Rendra Kusumo menatap tajam ke arah Satria dan dua anggota lainnya. Suaranya dingin ketika membahas kemungkinan adanya mata-mata di sekitar mereka. Ada orang luar yang mulai cari tahu urusan kita. Jangan ada yang buka mulut atau kita semua habis, ucapnya tegas, sambil mengetuk jari di meja kayu yang terasa mencekam. Satria berpura-pura tenang, tetapi rasa gelisah menjalar di dadanya karena ia tahu interaksinya dengan Aditya beberapa hari lalu terlalu mencolok. Kalau ada barang bukti di lapangan, lenyapkan segera. Gue gak mau ada yang bisa nyambungin ini ke kita, lanjut Rendra sambil melirik tumpukan berkas di depannya. Sementara itu, di ruang arsip yang sunyi, Aditya menyelinap masuk lewat pintu belakang, memanfaatkan celah pergantian shift malam. Dengan senter kecil, ia memeriksa berkas laporan lalu lintas yang mencurigakan dan menemukan dokumen manipulasi tilang yang menghilangkan nama Satria dari catatan pelanggaran. Di pojok lemari arsip, sebuah folder berlabel internal review menarik perhatiannya.
tetapi lembaran penting di dalamnya hilang, menyisakan jejak robekan di tepi halaman. Saat hendak pergi, Aditya mendengar suara langkah mendekat, memaksanya bersembunyi di balik rak sementara seorang anggota polisi masuk memeriksa ruangan. Setelah keadaan aman, ia keluar dengan membawa salinan bukti manipulasi data, sadar bahwa atasan Satria bukan sekadar menutupi, tapi memimpin permainan kotor ini. Di luar markas, Bayu yang menunggu di mobil memberi kabar buruk lewat radio. Seseorang baru aja ngakses database kita, mereka tahu kita ada di jalur mereka. Di bawah gerimis sore, Aditya menyamar sebagai kurir logistik dengan membawa dokumen ekspedisi tanpa stempel resmi, mengarah ke pos lalu lintas tempat Satria berjaga. Muatan kayak gini bisa kena pasal, tapi kita bisa urus, biar gak ribet, ujar Satria dengan senyum licik, tangannya mengisyaratkan agar Aditya menyerahkan uang damai. Dari mobil di seberang jalan, Bayu merekam seluruh percakapan melalui kamera jarak jauh yang disembunyikan di spion mobilnya. Udah biasa, kan? Gak usah ribet, lanjut Satria sambil menyelipkan uang di balik buku catatannya. Tak sadar semua gerakannya terekam jelas. Namun saat Aditya meninggalkan pos, Bayu menyadari sesuatu yang aneh. Rekaman tiba-tiba terhenti, dan seluruh data mendadak rusak tanpa alasan jelas. Ada yang ngesabotase sistem kita, seru Bayu frustrasi, mencoba memulihkan file, tetapi hanya menyisakan suara berdesis dan gambar yang kacau. Aditya yang mendapat kabar itu langsung berbalik menuju pos. Namun saat tiba, Satria sudah pergi dan kamera pengawas di pos tersebut dimatikan. Di lantai pos, ia menemukan sisa-sisa kabel yang terputus rapi, menandakan sabotase dilakukan oleh orang dalam dengan akses penuh ke sistem. Mereka satu langkah di depan kita, gumam Aditya, merasa upaya mereka membongkar jaringan ini menghadapi lawan yang lebih cerdas dan berbahaya. Di tempat lain, Rendra memandangi rekaman dari kamera tersembunyi di ruangannya, menyeringai puas sambil berkata, mereka pikir bisa menjerat gue semudah itu. Malam itu, Retno dengan gelisah menceritakan bahwa sopir truk bernama Wanto, yang sebelumnya siap menjadi saksi, tidak lagi bisa dihubungi sejak pagi. Gue lihat dia terakhir kali lagi cekcok sama Satria di belakang pos. Terus abis itu gak ada kabar lagi, jelas Retno, matanya khawatir memikirkan nasib Wanto. Aditya dan Bayu segera melacak keberadaan Wanto ke rumah kontrakannya, tetapi pintu rumah terbuka lebar tanpa tanda kehidupan di dalam. Di lantai, mereka menemukan jejak darah yang memanjang dari ruang tamu menuju halaman belakang, menandakan perlawanan keras terjadi. Ini gak beres, Bayu. Kita harus cari dia sebelum terlambat, desis Aditya, memeriksa setiap sudut rumah dengan senter di tangannya. Jejak darah mengarah ke tepi sungai kecil di belakang rumah, di mana mereka menemukan sisa baju yang dikenali sebagai milik Wanto. Bayu memindai area tersebut dengan alat termal, tetapi tidak ada tanda tubuh di air, mengindikasikan Wanto kemungkinan dibawa ke tempat lain. Sementara mereka menyisir tepi sungai, sebuah pesan anonim masuk ke ponsel Aditya, saksi gak bicara kalau udah lenyap. Mereka mulai berani main kasar, gumam Bayu, semakin yakin bahwa ada kekuatan besar di balik jaringan ini yang rela membungkam siapapun. Di balik pepohonan, sesosok bayangan dia memperhatikan mereka, kemudian berbalik membawa koper hitam yang terlihat basah di tepinya. Di markas rahasia mereka, Bayu memeriksa kembali log aktivitas di server internal dan menemukan pesan terenkripsi dengan kode unik yang hanya bisa diakses oleh orang dalam. Ada yang main di belakang kita, dan ini bukan kerjaan amatir, gumamnya, menyadari bahwa setiap langkah mereka selalu terpantau dalam waktu nyata. Sementara itu, Aditya mulai memperhatikan gerak-gerik Bribka Dedi, seorang anggota yang kerap muncul di lokasi-lokasi penting tanpa alasan jelas. Ketika Aditya menyamar memantau pos jaga malam, ia melihat Dedi berbicara diam-diam dengan Satria di luar protokol, menambah kecurigaannya. Gue gak pernah kasih tahu soal patroli ini, tapi dia udah di sini duluan, bisik Aditya pada Bayu melalui saluran komunikasi terenkripsi. Di sisi lain, Rendra memanggil Satria ke kantornya dan memperingatkan bahwa ada informasi bocor, memaksanya meningkatkan kewaspadaan di lapangan. Kalau ada yang berkhianat di antara kita, gue sendiri yang bersin, ancam Rendra dingin sambil menatap Satria yang mulai terlihat gelisah. Bayu memecahkan sebagian kode di pesan rahasia yang menunjukkan koordinat lokasi penyimpanan dokumen rahasia di gudang tua dekat pelabuhan. Malam itu, Aditya dan Bayu menyusup ke gudang tersebut, namun mereka mendapati berkas-berkas sudah hilang, meninggalkan bekas abu yang menandakan dokumen dibakar habis. Di luar gudang, Dedi menyalakan rokok sambil tersenyum tipis di balik kemudi mobilnya, mengirim pesan pendek ke nomor tak dikenal, mereka datang terlambat. Di bengkelnya yang kini kosong,
Retno memulihkan sebagian rekaman rusak dari alat perekam yang sebelumnya disabotase di pos lalu lintas. Dalam rekaman samar, terdengar suara Rendra berbicara tegas dengan seorang pria parubaya yang mengaku memiliki jaringan bisnis besar di kota. "Selama gue di sini, gak ada yang bisa sentuh jalur lo. Tapi kalau ada yang bocor, nyawa taruhannya," ucap Rendra, membuat Retno merinding mendengarnya. Rekaman itu juga mengungkap kesepakatan bulanan bernilai miliaran rupiah untuk melindungi pengiriman ilegal dan menghilangkan saksi potensial. Ketika Aditya memutar ulang bagian krusial, ia menyadari bahwa pria di balik suara berat itu adalah seorang pengusaha properti ternama yang tak pernah tersentuh hukum. Ini bukan cuma soal pungli di jalan, ini jaringan terorganisir, dan Rendra cuma ujung tombaknya, kata Aditya dengan nada serius. Bayu mencoba mengidentifikasi suara di rekaman menggunakan perangkat pemindai suara canggih, memperkuat dugaan mereka terhadap pengusaha tersebut. Di waktu yang sama, Rendra menerima kiriman amplop tanpa nama berisi salinan rekaman yang dikirimkan secara anonim sebagai peringatan padanya. "Ada yang main di luar kendali, dan kita gak bisa biarin ini jalan terus," desis Rendra, menyadari posisi kekuasaannya mulai terancam. Malam itu, di sebuah restoran elit, pria parubaya dalam rekaman duduk santai sambil menyerahkan koper hitam pada seseorang yang berdiri di bayangan gelap. Aditya memacu mobilnya di jalur sepi menuju gudang penyimpanan di pinggiran kota, mencoba melacak salah satu truk distribusi ilegal yang mereka incar. Di tengah perjalanan, sebuah motor tanpa plat nomor membuntuti mereka, dan Bayu yang berada di mobil terpisah segera menyadari ancaman yang mendekat. "Kita diikuti," ujar Bayu di radio, tetapi sebelum Aditya sempat merespons, sebuah ledakan kecil menghantam sisi belakang mobilnya. Mobil terguncang hebat dan oleng di tikungan tajam, memaksa Aditya menghentikan laju sambil memeriksa kerusakan di bawah guyuran hujan deras. Tiba-tiba, dua pria bertopeng muncul dari semak-semak dan menembakkan gas air mata ke arah mobil, membuat Aditya batuk parah saat berusaha keluar. Bayu yang tiba beberapa menit kemudian berhasil mengusir mereka dengan tembakan peringatan, tetapi mobil Aditya sudah hancur sebagian. "Alat bukti di bagasi gue rusak," kata Aditya frustrasi, melihat dokumen dan perangkat penyadap yang meleleh akibat panas dari ledakan. Mereka tahu serangan ini bukan peringatan biasa. Ada pihak yang ingin membungkam penyelidikan mereka secara permanen. Di kejauhan, seorang pria dengan payung hitam berbicara di telepon. Suaranya tenang namun penuh ancaman. "Kalau mereka terus usik urusan kita, buat mereka gak bisa jalan lagi." Aditya menatap mobilnya yang hancur, menyadari bahwa permainan ini sudah memasuki babak mematikan yang tak bisa mereka hindari lagi. Bayu menghabiskan malam di depan layar komputernya, menelusuri transaksi mencurigakan dari rekening pribadi yang terkait dengan anggota kepolisian. Jejak digital membawa mereka ke sebuah perusahaan properti fiktif bernama Kusuma Realty, yang terdaftar atas nama istri Rendra. Mereka cuci uang hasil pungli lewat bisnis ini, gumam Bayu, menemukan pola transfer besar yang berulang setiap awal bulan. Aditya memeriksa data properti dan mendapati beberapa aset mewah di kawasan elit yang semuanya dibeli menggunakan rekening perusahaan tersebut. Mereka mencoba mengakses sistem perbankan untuk menyalin bukti lengkap, tetapi akses tiba-tiba terblokir oleh firewall canggih yang melacak balik ke server mereka. "Ada yang ngehack balik sistem kita," seru Bayu, jari-jarinya menari di keyboard, berusaha memutus koneksi sebelum lokasi mereka terdeteksi. Di luar markas, Retno yang berjaga mencurigai mobil hitam yang terparkir di seberang jalan selama berjam-jam tanpa pengemudi keluar. Aditya memutuskan mereka harus menyimpan salinan bukti di tempat terpisah sebelum jaringan mereka dihancurkan sepenuhnya. Sementara itu, Rendra mendapat laporan tentang percobaan akses ilegal ke rekening perusahaan, membuatnya curiga bahwa pengawasan terhadap dirinya makin ketat. "Kalau mereka udah sejauh ini, waktunya bersih-bersih sebelum semua kebuka," katanya dingin, menghubungi seseorang dengan kode nama si penjagal. Di sudut bengkel kecilnya, Satria duduk gelisah dengan tatapan liar ke arah pintu, seolah-olah setiap suara bisa menjadi ancaman bagi nyawanya. Aditya, yang menyamar sebagai pemilik bengkel, berpura-pura memeriksa motor sambil mengamati gerak-gerik Satria yang tampak semakin tidak tenang. "Gak biasanya lo sering begini, Tri," ujar Aditya dengan nada ringan, memancing Satria berbicara tanpa menimbulkan kecurigaan. Satria tertawa hambar, tapi tangannya yang gemetar saat merokok mengisyaratkan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. "Lu gak ngerti, bro. Kalau mereka udah ngincer lo, gak ada jalan keluar," bisiknya pelan, seolah dinding bengkel pun bisa menjadi telinga yang memata-matai. Aditya mencoba menggali lebih dalam, bertanya tentang siapa sebenarnya orang besar yang memberi perintah di balik semua ini. "Gue cuma nurut perintah, gak lebih," jawab Satria gugup.
tetapi matanya berkaca-kaca seperti menyimpan beban yang terlalu berat. Saat Aditya menyebut nama Rendra, Satria langsung menegang. Namun yang membuatnya benar-benar pucat adalah ketika Aditya menyebut kata Kusuma Realty. "Jangan bawa-bawa nama itu," desisnya ketakutan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya seolah-olah ia baru saja menyebut kutukan. Di luar bengkel, seorang pria bertopi hitam mengamati dari balik kemudi mobil. Bibirnya melengkung membentuk senyum dingin sebelum mengirim pesan. Satria mulai goyah. Malam itu, di parkiran bawah tanah yang remang-remang, Satria melangkah gelisah menuju sudut gelap di mana Aditya sudah menunggu dengan tenang. "Gue gak bisa kabur lagi, kalau gue buka mulut, gue mati," kata Satria. Suaranya bergetar di antara deru kipas ventilasi yang bising. Aditya menyerahkan sebuah amplop berisi dokumen perlindungan saksi sebagai jaminan agar Satria merasa aman untuk berbicara. "Siapa dalangnya? Tri, siapa yang kasih perintah buat nutupin semua ini?" desak Aditya. Matanya tajam menembus keraguan di wajah Satria. Satria menatap amplop itu lama, seakan sedang menimbang apakah nyawanya lebih berharga daripada kejujuran yang selama ini ia sembunyikan. "Ada perintah dari atas, lebih tinggi dari Rendra," bisik Satria akhirnya. Suaranya begitu pelan namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk merinding. Saat Aditya hendak bertanya lebih jauh, suara dentingan samar terdengar di kejauhan diikuti kilatan kecil dari arah balkon parkiran. Dalam sekejap, kepala Satria terhentak ke belakang saat peluru menembus dahinya, membuat tubuhnya ambruk di hadapan Aditya. Aditya merunduk dan bersembunyi di balik tiang beton, mencari asal tembakan, tetapi sang penembak sudah menghilang dalam gelap. Di lantai yang dingin, tubuh Satria tergeletak tak bernyawa dengan darah yang merembes membentuk lingkaran merah yang perlahan membesar. "Mereka lebih cepat dari kita," gumam Aditya dengan rahang mengeras, menyadari bahwa musuh di balik bayang-bayang ini jauh lebih kejam dan terorganisir. Di ruang kerja tersembunyi, Bayu memeriksa data komunikasi rahasia dan menemukan pola aneh berupa pesan terenkripsi yang hanya diakses oleh pejabat tinggi. "Seseorang di dalam sistem kita ngebocorin semua gerakan," kata Bayu geram. Tangannya bergerak cepat membandingkan log aktivitas yang mencurigakan. Bukti digital itu mengarah pada seorang komandan intelijen bernama Kolonel Wisnu, mantan rekan Rendra yang memiliki catatan gelap di masa lalu. Aditya tak bisa menyembunyikan amarahnya, menyadari bahwa ada pengkhianat di institusinya yang melindungi jaringan korup dari dalam. "Kalau benar ini kerjaan Wisnu, kita udah masuk perangkap dari awal," desis Aditya sambil mengepalkan tinjunya di atas meja. Bayu menemukan bukti lebih lanjut. Ada transfer dana mencurigakan dari Kusuma Realty ke rekening pribadi Kolonel Wisnu melalui jalur perusahaan cangkang. Di markas intelijen, Kolonel Wisnu menerima panggilan misterius dan hanya menjawab singkat, "Aditya terlalu jauh melangkah, aku akan urus sisanya." Menyadari bahaya yang mengintai, Aditya memperketat pengawasan terhadap markas mereka. Takut musuh dalam selimut itu akan menyerang lebih jauh. "Kita gak bisa percaya siapapun lagi," kata Aditya tegas, menyadari bahwa setiap langkah mereka terus dipantau oleh mata-mata yang tak terlihat. Di sebuah lorong gelap, seorang pria tak dikenal menyelipkan amplop berisi foto Aditya dan Bayu di bawah pintu kantor Kolonel Wisnu, dengan catatan, "Akhiri mereka." Malam itu, Aditya menerima pesan video yang membuat jantungnya berdegup kencang. Retno diikat di kursi dengan wajah lebam di ruangan gelap. "Kalau lo terus ganggu urusan kami, dia gak akan selamat," ancam suara berat di balik layar sebelum video terputus tiba-tiba. Bayu yang menyaksikan video itu segera melacak sinyal pengirimnya, menemukan titik koordinat di gudang kosong dekat jalur sungai. "Kita gak bisa nunggu lagi, kalau telat, nyawa Retno taruhan," tegas Aditya, meraih senjata dan bergegas menuju lokasi tersebut. Di gudang tua yang beraroma minyak, Retno mencoba melepaskan ikatannya meskipun pergelangannya terluka akibat gesekan tali. Aditya menyusup masuk melalui pintu belakang, tetapi langkahnya terhenti saat mendengar suara klik halus, jebakan ranjau tersembunyi di lantai. Bayu dari luar memantau kamera termal dan melaporkan bahwa ada 3 orang bersenjata berjaga di sekitar Retno. Dengan hati-hati, Aditya menonaktifkan jebakan lalu menyergap salah satu penjaga, membungkamnya sebelum alarm berbunyi. Ketika Aditya berhasil membebaskan Retno, seorang pria bertopeng muncul dengan pistol diarahkan langsung ke kepala mereka. "Lo pikir bisa selamat? Ini baru permulaan," kata pria itu dingin sebelum terdengar suara tembakan memecah kesunyian malam. Di tengah gelapnya malam, Aditya memarkir mobil di kejauhan sementara Bayu menyelesaikan pemindaian sinyal yang menunjukkan posisi Retno di dalam gudang tua yang sepi di pinggiran kota. "Sinyal terakhir ada di sini, tapi kenapa tiba-tiba statis?" gumam Bayu, merasa ada yang janggal dengan keheningan di sekitar lokasi itu.
Mereka bergerak diam-diam melalui pintu belakang, mencium bau minyak solar yang menyengat, menandakan kemungkinan jebakan di dalam. Aditya melangkah hati-hati, matanya menyisir setiap sudut, hingga kakinya berhenti ketika melihat seutas kabel tipis membentang di lantai. Jebakan peledak, bisik Aditya tajam, menahan Bayu yang hampir melangkah lebih jauh tanpa menyadarinya. Dengan hati-hati, ia mengikuti jalur kabel dan menemukan detonator terhubung ke drum bensin di dekat tiang utama gudang. Sebelum mereka bisa menjinakkan bom tersebut, suara alarm kecil berbunyi, memicu hitungan mundur di layar kecil yang berkedip merah. "Keluar sekarang," teriak Aditya, menarik Bayu keluar tepat sebelum ledakan mengguncang gudang, menghancurkan sebagian besar isinya. Di antara reruntuhan yang mengepul, Aditya menemukan ponsel rusak di bawah pecahan kayu, dengan satu pesan suara yang masih bisa diakses. "Jika kau ingin kebenaran, cari orang dalam. Aku bukan musuhmu, tapi waktumu tidak banyak." Suara itu bergetar, memberi petunjuk baru yang mengaburkan batas antara kawan dan lawan. Di markas rahasia mereka, Bayu memulihkan data ponsel Retno, mengungkap deretan panggilan terenkripsi yang mengarah pada nomor pribadi Ibda Rendra. "Dia bukan cuma eksekutor di lapangan, tapi penghubung langsung ke seseorang di atas," kata Bayu, menunjukkan laporan arus dana yang mengalir ke rekening perusahaan Cangkang. Aditya menyusun bukti, mulai dari rekaman pungli hingga jejak digital yang menunjukkan koneksi Rendra dengan perwira tinggi di kepolisian daerah. Mereka menggunakan Kusuma Realty sebagai jalur cuci uang. Rendra cuma satu bagian, tapi ada ikan yang lebih besar di baliknya, ujar Aditya, menyadari skala konspirasi ini jauh melampaui perkiraannya. Sementara itu, Retno yang kini dalam perlindungan mereka mengingat percakapan samar yang pernah ia dengar, di mana Rendra menyebut proyek besar yang tak boleh bocor ke publik. Bayu menemukan bukti transfer ke rekening istri Rendra dari entitas anonim yang terhubung ke proyek infrastruktur besar di kota. "Jika kita bisa membuktikan hubungan ini ke pimpinan, seluruh jaringan ini bisa runtuh," kata Aditya, memutuskan untuk mempersiapkan pengungkapan besar-besaran. Namun, di tengah persiapan mereka, akses Bayu ke sistem intelijen tiba-tiba diblokir, menandakan adanya seseorang di dalam yang mencoba menggagalkan upaya mereka. Aditya menerima pesan anonim berisi ancaman, "Lepaskan ini, atau nyawa kalian akan hilang satu persatu." Dengan waktu yang semakin sempit, mereka menyadari bahwa musuh di dalam institusi jauh lebih kuat dan berbahaya dari yang mereka bayangkan. Malam itu, ponsel Aditya berdering dengan nomor tidak dikenal, diikuti suara dingin Ibda Rendra yang menyampaikan tawaran berbahaya. "Kau hentikan semua ini, dan aku akan lepaskan Retno, dan berikan nama pengkhianat di unitmu," kata Rendra dengan nada penuh kepastian. Aditya menahan emosi, berpura-pura menerima tawaran itu sementara Bayu diam-diam menyiapkan siaran langsung terenkripsi di jaringan publik. "Kau tahu aku tak bisa menarik diri sejauh ini," jawab Aditya tajam, memancing Rendra untuk berbicara lebih banyak dan mengungkap kelemahannya. Dalam waktu singkat, Bayu menyusun tayangan video berisi bukti korupsi yang akan otomatis tersebar jika mereka tidak kembali dalam 2 jam. Mereka merencanakan pertemuan di kawasan industri terbengkalai, tempat di mana Aditya harus berhadapan langsung dengan musuh bebuyutannya. Di sisi lain, Retno yang masih dalam penyekapan mencoba melepaskan borgol di tangannya, meski pergelangannya luka akibat gesekan kasar. "Jika kita salah langkah, mereka akan membunuhnya di tempat," ujar Bayu cemas, menyadari taruhannya kali ini adalah nyawa Retno dan keselamatan mereka sendiri. Dengan peralatan lengkap dan strategi terukur, Aditya menuju lokasi pertemuan, membawa bukti terakhir yang bisa menjatuhkan seluruh jaringan korupsi. Namun, di balik bayang-bayang, seseorang yang tak terduga memantau gerakan mereka. Seseorang yang punya kepentingan untuk menjaga rahasia ini tetap terkubur selamanya. Di villa terpencil di tepi hutan, Aditya memasuki area pertemuan, disambut oleh Rendra yang berdiri santai di bawah lampu sorot redup. "Kau terlambat, Aditya, permainan ini sudah di luar kendalimu," kata Rendra dingin, sementara dua pria bersenjata mengawasi dari kejauhan. Tanpa ragu, Aditya memulai konfrontasi, mengungkap setiap bukti korupsi, termasuk hubungan Rendra dengan perwira tinggi di kepolisian daerah. Saat suasana memanas, Retno berhasil melumpuhkan salah satu penjaga dan berlari ke arah Aditya di tengah kekacauan yang terjadi. Bayu, yang memantau dari jarak jauh, memicu siaran langsung di jaringan publik, menyebarkan semua bukti kepada media nasional secara serentak. Dalam kepanikan, Rendra mencoba melarikan diri, tetapi Aditya berhasil menahannya di gerbang utama dengan pistol teracung di tangannya. "Permainanmu selesai, Rendra," ucap Aditya tegas, memborgolnya tepat sebelum tim dari divisi Propam tiba untuk menangkap semua kaki tangannya.
Gelombang besar di media memicu penyelidikan menyeluruh, memaksa lembaga kepolisian untuk menindak tegas seluruh jaringan pungli yang terlibat. Meski kemenangan telah diraih, Aditya menyadari bahwa dalang utama di balik skandal ini belum sepenuhnya terungkap, dan bayangan ancaman masih membayangi mereka. Ini baru permulaan, gumam Aditya pelan. Matanya memandang jauh ke Cakrawala, bersiap menghadapi musuh yang lebih besar di masa depan.